Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan menjawab soal untuk studi kasus PT Galaxy Electronic Tryout, uji kompetensi untuk akuntansi tahun pelajaran 2015-2016. Ya, untuk transaksi nomor 1 adalah bukti kas keluar. Nah, kita lihat keterangan dari bukti tersebut. Untuk bukti kas keluar atau kas keluar yang tidak ada hubungannya dengan pembayaran utang dan pembelian tunai, maka dicatat di banking, kemudian spend money. Ya, pastikan pada pay from account adalah akun cash in bank dan tax inclusive dihilangkan. Ya, pada kotak pay diisi bagian yang menerima uang tersebut. Untuk bukti kas keluar ini adalah yang menerima karyawan. Kemudian tanggal 1 memo pembayaran gaji, bulan November, amount jumlah uang yang dibayarkan 10 juta. Nah, kita harus mencari pasangan dari akun cash in bank. Ya, untuk kas keluar, otomatis cash in bank berada di sebelah kredit. Dan bagian debitnya adalah gaji karyawan bulan November, berarti akunnya adalah hutang beban atau accrued expense. Nilai 10 juta, out of balance 0, record. Lihat jurnal, cash in bank, kredit 10 juta, accrued expense, debit 10 juta. Lanjut, bukti nomor 2 adalah voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil kita akan mencatat lewat banking, kemudian spend money. Nah, untuk kas kecil, pay from account ini diganti dengan akun petty cash. Tanggal masih tanggal 1, amount 1 juta, kemudian tekan tab, pay yang menerima uang tersebut, percetakan Pandawa, memo pembuatan brosur. Akun pasangan dari petty cash dalam transaksi ini adalah advertising expense, karena untuk keperluan iklan. Record. Transaksi 3 adalah bukti kas masuk. Perlakuan yang sama juga untuk bukti kas keluar. Ya, kita harus melihat keterangan dari bukti tersebut, apakah untuk pelunasan piutang atau untuk penjualan tunai atau selain dari piutang dan penjualan tunai. Nah, dalam kasus ini di bukti nomor 3 adalah pelunasan piutang. Jadi bukti kas masuk untuk pelunasan piutang dicatat pada sales receipt payment.
pastikan deposit to account adalah cash in bank. Kemudian customer. Customer pada dokumen nomor 3 adalah toko muhibat. Ini toko muhibat. Use customer. ID adalah bukti dokumennya. BKM 12/1. Date, tanggal. Amount receipt, jumlah yang diterima 105.600. Tekan tab. Payment method, cek. Jumlahnya sama 105.600. Nah, tanpa diskon. Diskonnya dinolkan. Kemudian tekan tab, maka otomatis amount applied-nya 105.600. Tekan tab lagi, out of balance 0. Jadi 105.600 sama dengan ini, 105.600 tanpa diskon. Tanpa diskon karena piutangnya pada tanggal 4 November, bayarnya pada tanggal 2 Desember, sehingga sudah lewat dari 10 hari. Klik record. Bukti nomor 4 adalah voucher kas kecil. Ya, sama dengan bukti sebelumnya. Untuk voucher kas kecil adalah dicatat pada menu banking, kemudian spend money. Pay from account diganti dengan petty cash. Tanggal 2. PI yang menerima adalah kantor PLN. Amount 800.000. Memo pembayaran listrik bulan November. Ingat, perhatikan, untuk setiap pembayaran pada periode atau bulan sebelumnya itu adalah utang. Setiap pembayaran beban pada periode sebelumnya akan dicatat pada utang beban, atau dalam hal ini di kasus ini adalah accrued expense. Record. Nomor 5 adalah faktur penjualan. Untuk faktur penjualan dicatat pada menu sales, kemudian enter sales. Hilangkan teks inklusif. Kemudian kita pilih layout. Untuk service adalah penjualan jasa. Item adalah penjualan barang yang akan dijual kembali atau persediaan barang dagang. Profesional adalah penjualan jasa profesional, misalnya jasa konsultasi perpajakan atau jasa akuntan publik. Time billing ini adalah penjualan produk yang dari beberapa produk dirakit menjadi satu produk. Misalnya dari hard disk, kemudian prosesor, kemudian mainboard, kemudian casing, dirakit menjadi sebuah PC atau komputer, itu namanya time billing. Miscellaneous adalah penjualan lain-lain, seperti penjualan peralatan atau penjualan aktiva tetap. Nah, untuk dokumen nomor 5 yang dijual adalah barang dagangan, sehingga yang dipilih pada layout ini adalah item. Klik OK.
Kemudian kita memilih customer. Customer pada dokumen nomor 5 adalah toko Muhibat. Invoice nomornya F1201. Date tanggal 3 bulan 12 2015. Ship. Ship ini adalah berapa jumlah kuantiti barang yang dijual per item, per persediaan. 10 unit. Kemudian tekan tab lagi, 10 unit ini adalah LG LED. Pilih LG LED, kemudian use item, tekan tab, price. Harganya adalah 3.850.000. Tekan tab terus. Ya, GST. Teksnya GST. Tekan tab lagi sampai pada baris kedua pada kolom ship. Item barang kedua yang dijual adalah 10 unit juga. Sama, tab terus sampai muncul kotak item barang dagangan, yaitu pilih TV Sharp. Use item, tekan tab lagi. Harganya adalah 3.700.000. Tekan tab terus, GST. Nah, pada soal subtotalnya adalah 75.500.000. Kemudian ada tambahan freight 50.000. Perhatikan, freight di sini 50.000 NT tanpa pajak, sesuai juga dengan dokumen nomor 5. Kemudian teks 7.550.000, sehingga total amountnya adalah 83.100.000 rupiah. Oke, klik record. Dokumen nomor 6 adalah voucher kas kecil. Ya, banking, spend money, pay from account diganti dengan akun petty cash. Kemudian date tanggal 4, amount 700.000. PI kantor Telkom. Memo pembayaran telepon bulan November. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap beban yang dibayarkan pada bulan sebelumnya, untuk bulan sebelumnya, maka dicatat sebagai utang beban atau accrued expense. Klik record. Berikutnya adalah faktur asli. Dalam hal ini pembelian. Perlakuan yang sama juga pada penjualan, hanya bedanya pada menu purchase, kemudian enter purchase. Jangan lupa hilangkan teks inklusif. Kemudian pilih layout. Tadi sudah saya jelaskan kapan memilih service, item, profesional, dan miscellaneous. Nah, untuk dokumen nomor 7, karena yang dibeli adalah barang dagang, maka item yang dipilih, layout yang dipilih adalah item. Oke. Pilih supplier. Pada dokumen nomor 7, suppliernya adalah Global Electronic. Purchase, buktinya FG 013. Maaf, salah. Supplier invoice adalah
nomor faktur FG 013. Date tanggal 6. Kemudian bill. Bill ini adalah jumlah kuantitas barang yang dibeli, 8 unit. Kemudian tekan tab. Tekan tab terus sampai muncul list kotak persediaan. Yang pertama adalah LG LED. Tekan tab. Harganya adalah 3.350.000. Tekan tab terus sampai pada baris kedua, kolom bill. Barang yang dibeli 8 unit untuk TV Sharp. Tekan tab, harganya 3.250.000. Sehingga subtotalnya adalah 52.800.000. Strike-nya adalah 35.000. NT tanpa pajak. Kemudian teksnya adalah 5.280.000. Sehingga totalnya adalah 58.115.000. Oke, setelah itu klik record. Would you like to change the text code use? No. Kita tetap menggunakan pajak 10%. Cancel. Nomor 8 adalah voucher kas keluar. Pembelian perlengkapan kantor. Nah, ini kita bisa mencatatnya lewat menu purchase, enter purchase dengan memilih layout miscellaneous, atau bisa juga lewat banking kemudian spend money. Dua langkah ini boleh, tapi untuk langkah pertama saya akan jelaskan. Kita lewat purchase, kemudian enter purchase, kemudian pilih layout miscellaneous. Oke. Supplier, karena di sini tidak ada toko Trinity, maka bisa ditambah new. Toko Trinity. Oke. Pilih toko Trinity. Tanggal 7. Supplier invoice VKK 12.3. Description adalah pembelian perlengkapan kantor. Pembelian perlengkapan kantor. Account adalah perlengkapan. Store supplies. Tekan tab. Amount 8.000. Tekan tab. NT tanpa pajak, sehingga total yang dibeli adalah 800.000. Karena ini pembelian tunai, maka pay today diisi juga senilai 800.000. Sehingga balance due-nya 0. Record. Ignore all.
Would you like to change the text code I use? No. Oke. Lihat jurnal. Account payable 800.000, store surplus 800.000. Untuk pembayarannya di kotak disbursement. Cash in bank 800, account payable debit 800.000. Ini cara yang pertama. Kalau kita lakukan cara kedua juga bisa. Ya, saya hapus dulu ini. Edit, delete. Disbursement, edit, delete. Kemudian purchase, edit, delete. Nah, tadi langkah yang pertama untuk mencatat pembelian perlengkapan kantor. Cara yang kedua adalah menu banking, kemudian spend money. Date, tanggal 7, amount 800.000. Pay, toko Trinity. Demo, pembelian perlengkapan kantor. Nah, pada kolom account adalah kita cari akun perlengkapan kantor. 800.000. Klik record. Lihat jurnal. Cash in bank 800.000, store surplus 800.000. Ya, jadi terserah kita menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua. Memilih salah satu dari kedua cara tersebut. Kemudian bukti nomor 9 adalah retur pembelian. Jadi nomor 9 dan nomor 10 ini adalah dokumen yang sama. Lihat 14.520 di dokumen nomor 9, dokumen nomor 10 juga 14.520.000. Caranya adalah klik menu purchase, kemudian enter purchase. Pilih layout, jangan lupa item. Oke. Suppliernya adalah Global Electronic. Tanggal 8. Supplier invoice BM 12.1. BM 12.1. Untuk retur pembelian, langkahnya sama dengan pembelian. Hanya bedanya pada kolom bill untuk retur pembelian diawali dengan tanda minus. Minus 2. Kemudian tab adalah LG LED. Price 3.350.000. Kemudian minus 2 lagi untuk LG TV Sharp. Harganya 3.250.000. Sehingga subtotalnya adalah 13.200.000 tanpa freight dan pajaknya adalah 1.320.000. Sehingga total amount adalah 14.520.000 tanda kurung atau minus. Klik record. Ya, demikianlah untuk transaksi nomor 1 sampai nomor 9 dan 10.